guys, kembali lagi di podcast Serasi, sama-sama berkarya dan berkolaborasi. Kali ini gue kedatangan dua bintang tamu yang keren banget dari salah satu prodi yang jarang ada di kampus-kampus lain. Halo. Halo. Oke, boleh perkenalkan diri kalian? Perkenalkan, nama gue Asmi Unif Hartono dari GameTech 2B Prodi GameTech. Oke. Perkenalkan, nama gue Vicky Abdurrahman dari GameTech 5B. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol banyak nih, karena gue denger lo keren banget kan. Gue pengen tahu dong, kenapa sih lu pilih prodi ini? Padahal tuh prodi yang lain banyak yang lebih terkenal ya. Karena kalian kan prodi yang jarang banget nih ditemuin. Gue dulu. Lu duluan. Oke. Oke. Pertama, karena gue tuh emang udah hobi dari SMK dan juga gue ingin jadi developer handal. Karena setelah lulus ini gue pengen kayak kerja di studio game orang atau bikin studio kecil-kecilan untuk jangka pendek. Dan jangka panjangnya itu gue pengen bikin studio game besar di mana membuat lapangan pekerjaan baru untuk warga negara Indonesia. Oke, berarti lu pilih prodi ini karena lu udah ada di fashion lu banget Iya, gitu dan ya. juga jadi cita-cita. Oke, cita-cita. Kalau lu gimana? Kalau gue sendiri sih masuk GameTech simple sih, karena gue dulu pas SMK pernah ikut lomba dan udah ngerti. Akhirnya gue ngelanjutin lagi passion gue. Akhirnya gue nemu ternyata ada GameTech di Polimedia. Udah gue masuk aja situ. Oke, berarti lu dari nyaman ya dulu ikut lomba. Kalau boleh tahu lomba apa sih itu? Dulu SMK kan? Iya. Itu lomba apa? Pertama waktu itu gue ada lomba di kampus, itu wilayah antar wilayah gitu. Itu lombanya itu bikin VR konten di Universitas Tarumanagara. Sama satu lagi itu pas ketika si Creative Camp Batch tahun 2018 itu gue ikut juga lomba buat bikin AR STEM, itu tingkat Asia Tenggara. Oh, Asia Tenggara, gue merinding loh guys, sumpah. Ternyata ada loh di lingkup kita sendiri tuh orang-orang keren. Oke, sebelum kita lanjut nih ngulik karya-karya kalian yang katanya keren-keren banget, itu gue pengen tahu dong sebenarnya di GameTech itu belajar apa sih? Karena kan mungkin orang-orang awam yang nggak tahu bakal berpikiran kayak denger prodi permainan tuh kayak nanti cuma main game nih, atau ya lo cuma main game ngapain gue harus dalamin di prodi, mending gue main aja di handphone gitu. Itu apa sih yang dipelajarin selain cuman bikin game? Pertama, banyak miskonsepsi di mana orang tidak bisa membedakan apa itu namanya gamer dan apa itu namanya game developer. Oh Di iya. sini sering sekali banyak yang kebalik. Pertama, kalau gamer itu adalah orang yang memainkan game, sedangkan game developer itu orang yang membuat game. Seperti itu. Orang yang membuat. Orang-orang berarti mikirnya mungkin kayak kalau misalkan masuk GameTech itu tuh bakal jadinya apa tadi? Game developer. Bukan. Gamer. Gamer Enggak. gitu, cuman main game kan. Tapi ternyata tuh enggak ya. Enggak. Bukan. Oke, terus kalau misalkan dari prospek kerjanya sendiri tuh gimana? Kalau misalkan nanti setelah lulus, kan tadi kata lo game developer ya. Itu bakal kerjanya kayak gimana sih gitu gambarannya? Kalau mau jabarin sebenarnya ada banyak ya, kisaran ada antara 20 atau 16 pekerjaan. Tapi kalau kita ingin membulatkan menjadi bagian, itu ada 3 bagian besar. Yang pertama adalah namanya game programmer, terus kedua adalah game designer, yang ketiga adalah namanya game art. Dan itu masing-masing ada role tersendirinya, gitu seperti itu. Oke, tadi ada apa? Desain, designer, game art sama game programmer. Nah, kalau di game art ini tuh, dia game art itu dari kita membuat aset, dimana kayak aset 2D atau enggak aset 3D. Nah, itu jadi prospeknya. Dan untuk programming juga, dia ada banyak. Jadi ada program C, ada bahasa C#, ada Java, dan yang lain-lainnya juga. Terus habis itu ada game design. Nah, kalau game design ini dia kayak menciptakan konsep dari game itu. Jadi yang bikin konsep dari gamenya mau kayak gimana, nanti akhir direalisasikan buat jadiin game. Oke, baru deh itu jadi sebuah game. Gue baru ngobrol sebentar aja sama lo berdua tuh, gue udah banyak dapat ilmu ya. Gue pengen tahu dong pengalaman apa aja sih yang udah lo dapetin selama lo masuk di prodi GameTech. Siapa dulu nih? Gak ada kebetulan dah. Kalau pengalaman gue di prodi GameTech ini sih, gue udah jadinya belajar banyak tentang bagaimana cara gue mendesain untuk aset game dengan baik. Dari desain itu gue bikin dari manual, digambar, sampai ke digital. Habis itu gue belajar berbagai macam codingan. Dan habis itu bagaimana cara gue menggunakan aplikasi untuk membuat game, kan Unity itu salah satunya. Habis itu bagaimana cara gue buat game, bagaimana cara gue bikin sound untuk gamenya itu sendiri.
Nah habis itu bagaimana, ya pokoknya banyak lah ibaratkan kalau misalnya. Oke, keren ya. Kalau lu sendiri gimana? Sama sih, nggak tidak berbeda jauh dengan dia, cuman sekarang ada pengalaman di mana gue juga tidak hanya belajar tetapi gue juga mengajar. Karena Oke, mengajar. mengajarnya itu maksudnya gue sempat ditawarkan untuk mengajar, untuk membantu anak-anak adik kelas gue itu kayak mempersiapkan untuk lomba LKS, dan lomba LKS itu tentang game juga tapi di bagian game art. Game art ini membuat desain karakter. Jadi gue sebagai Oke. guru harus bagaimana sih cara mengajar yang baik, terus kelemahan-kelemahannya apa, dan sekaligus menjadi juri di tingkat provinsi. Oke, keren. Gue cukup tercengang, guys. Mengajar. Lu baru semester 3 aja udah ngajar ya kan? Iya. Ini bisa jadi motivasi ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau masuk game tech, kalian tuh bisa dengerin. Kalau misalkan masuk game tech tuh sebenarnya harus ada ini enggak sih? Basic kan, kalau lu kan tadi kan mungkin udah punya pengalaman buat tertarik dari lomba, atau lu sendiri tuh udah punya background dari game tech sendiri. Kalau misalkan mau masuk game tech tuh sebenarnya harus punya pengalaman punya apa sih namanya, keahlian khusus nggak sih? Oke sih, nggak harus. Nggak Jadi harus. karena emang kita di game tech juga akan belajar dari nol juga. Dan itu benar-benar kita akan diajarin dari awal, dimana bagaimana cara benar-benar mulai dari kita bagian dari mentahnya dulu, habis itu baru ke bagian digital, habis itu baru bagian perakitan. Jadi kita pertama susun dulu, baru nanti tadi satu jadi satu. Nah, soalnya juga kan itu juga untuk mau menambah skill juga kan tergantung dari kita sendiri juga, bagaimana apakah kita mau tetap berkembang untuk agar kemampuan skill kita juga jadi bertambah. Terasah gitu ya, dari diri lu sendiri juga gitu. Terus tadi kan udah sempat menyinggung nih, kalau lo ngajar lo suka ikut lomba gitu. Boleh nggak sih kasih tahu lomba-lomba selain yang tadi lu sebutin, dan karya-karya apa yang udah lu bikin gitu? Siapa tuh nih? Dulu Oke, aja. kayaknya dari keduanya nih banyak banget nih karyanya sampai Sebenarnya lo dulu Ada gitu. banyak sih, cuman kita mungkin pangkas aja. Itu gua ngajar itu, sebelum gua ngajar untuk adik kelas yang LKS gue, sebenarnya gua menang dulu lomba LKS tersebut. Oke. Dan itu nggak ada yang ngajarin, dan gua mesti belajar sendiri, dan kondisinya itu lagi saat pada kuliah semester 1 dan kondisi saat UTS. Oh iya ya. Dan karena gue belajar dulu kan, gue peduli sama kuliah gue, jadi gue cuma belajar mempersiapkan itu hanya butuh waktu 5 hari, udah cukup sih. Sisanya tinggal ya lihat kondisi bagaimana, lihat dari soalnya sama bagaimana lihat musuhnya gimana sih gitu, kayak gitu doang. Oke. Terus kalau dari lu sendiri gimana? Kalau dari gua sih, gua karya mungkin ya lumayan lah. Maksud gua mungkin pernah bikin kayak virtual reality, atau enggak mungkin augmented reality. Terus habis itu aset 3D, atau sama bikin game 2D. Mungkin baru segitu. Tapi kalau misalnya untuk saat ini gue lebih menekuni gue lebih sering bikin di aset 3D sih. Jadi gue lebih sering nge-render 3D, habis itu bikin tuh. Jadi kadang kalau misalnya ada orang minta buat bikinin 3D juga, kadang gue juga ada pesanan juga. Oke, dengar masalah 3D, 2D gitu. Itu kayaknya gue sempat dengar juga tuh di prodi animasi, kayaknya sama nggak sih bikin-bikin karakter juga? Sama, cuman di sini ada yang mesti kita garis bawahi. Pertama, hasil karya animasi atau desain untuk ranah animasi dan ranah game itu masih dibedakan. Contoh, salah satu contohnya adalah yang di bagian 3D. Kalau animasi itu dia karakternya lebih detail, sedangkan kalau di game itu kita kan harus dioptimasi untuk perangkat handphone ya atau mobile. Kalau mau nggak mau, kualitas desain atau karya karakternya dalam game tersebut harus direndahkan. Itu yang menjadi dua aspek ranah yang berbeda gitu. Oke, gue dengar-dengar katanya lo keren banget nih, udah banyak karya, terus katanya udah bikin game juga, bener gak sih? Iyalah, Jelas. pasti. Oh jelas Nih, guys. kadang kalau misalnya waktu itu pernah gue pas ikut lomba, gue ketemu nih sama dia nih dari SMK 7. Oke, berarti sebelum lo ketemu di Polimedia, Pernah tempur dulu di pernah internasional. tempur dulu pas waktu di Sika. tadinya Kayak- mereka musuh lo guys, bisa berteman karena Cuman- karya. Cuman seleksi ini waktu itu gue masih cupu, dia udah main juara nih. Gue kalah mulu, udah ada kali 4 kali kalah sama dia. Cupu, bahas cupu. Sering gak sih lo berdua tuh dikatain wibu? Karena kan biasanya kalau misalkan kayak lo bermain di komputer doang, atau kayak di rumah nih fokus ke komputer, tuh banyak yang nyebut orang yang kayak gitu tuh wibu. Itu gimana tanggapan lo? Enggak sepenuhnya salah sih. Gak sebenarnya salah sih. Berarti lo berdua wibu. Eh,
udah alumni. Keren nih, keren, dia mau ngakuin ya kan. Kalau lo berarti masih wibu. Ya cuma nonton doang sih. Buat sebenarnya nontonnya itu karena emang buat referensi desain karakter. Karena gue lebih fokus sekarang desain karakter untuk karakter game ya. Itu dulu saja. Seperti Oh, itu. oke. Berarti di balik kewibuan lo itu, lo nonton-nonton film kayak gitu tuh buat cari curi-curi lah. Ah, Referensi. curi-curi. Karena Oke. kita harus membuat gimana sesuatu yang kita suka. Kalau gimana kita membuat yang sesuatu yang kita paksakan pasti hasilnya nggak bakal. Oke, berarti lo suka banget wibu nih. Kalau lo sendiri alumni wibu, Nah, kalau gua alumni kok lo Wibu, bisa menyebutkan bahwa diri lo tuh alumni? gue udah jarang soalnya. Oh, udah jarang. Dulu kan emang gue gencar-gencarnya banget tuh kalau misalnya nonton anime lah, apalah. Tapi sekarang ya gue lebih sering jarang lah, ibaratkan gue udah jarang banget nonton atau jarang ngikutin tentang peranimean gitu. Dan Oke. gue emang lebih fokus iseng banget main-main di laptop buat ngedesain, nyari referensi. Gue lebih fokusnya lebih ke objek-objek inian sih, objek-objek 3 dimensi. Gue lebih buat ngedesain buat kayak arsitektur, furnitur. Gue Oke. lebih ngarahnya ke situ sih. Berarti lo udah merasa cukup nih untuk ngambil referensi dari wibu-wibu kewibuan itu. Mungkin. Oke. Nih gue dengar nih katanya VQ punya game nih. Ya udah bikin game ya. Udah waktu itu pas. Boleh jelasin tuh gamenya apa aja? Waktu itu ada game pertama itu pas lagi si Creative Camp, itu game tentang, itu bukan game sih, lebih ke media pembelajaran, itu belajar. Jadi itu kayak augmented reality, dia buat mengajarkan kita bagaimana cara menjaga lingkungan laut. Nah, terus Oh, oke. ngasih solusi bagaimana untuk menjaga lingkungan dari sampah-sampah yang terbuang gitu. Oke, boleh Nah. boleh aja kali ya, langsung kita lihat Nah, iya. mana nih gamenya nih. Nah, kalau ini dia itu game pas waktu itu gue bikin lagi di UAS. Oh, oke. UASnya berarti disuruh buat game. Nah, iya, kita tuh game tech suruh bikin game dari segala ilmu yang kita dapat dari desain gitu, kita main belajar dari Unity, nanti ntar kita akan disuruh buat bikin game. Oke, berarti dari teori-teorinya prakteknya bikin game ini. Tapi Oke. pembelajaran. Oh ya benar. Oke, boleh coba di play. Ini apa nih? Ada truk, Nah, terus kota. Asik. Ini kalau Sona sendiri gimana? kalau soundnya sendiri ya jelas gue masih nyari-nyari yang pas tapi juga gak copyright lah ibaratkan. Ya, jadi kayak tentang dia buat ngumpulin sampah, kan kita tahu kan isu tentang apa namanya, pasukan oranye kan biasanya suka ngesampah dan juga kan Oke. Oh, ini tuh pasukan oranye. iya pasukan DKI oranye. banget nih ya yang kan suka- judulnya The Knight of Orange. Oke, dapet. Nah. Bapak Jokowi tolong diapresiasi ya. Nah ini dia bakal ngumpulin sampah, dan kan sampah itu jenis-jenisnya banyak tuh. Nah aku udah akan tunjukin. Oke, berarti itu dia berhasil ya. Iya. Ngumpulin 6 sampah. Nah dan Oke. juga kan kita buat ngajar bagaimana jenis-jenis sampah. Terus habis itu kita juga nggak boleh nyampe buang-buang sampah gitu. Oke, berarti bikin game itu nggak semata-mata cuma buat hiburan aja, tapi ada makna yang harus disampaikan juga ya. Kayak lo tadi, kita tuh diajarin buat jangan buang sampah sembarangan gitu, dan menghargai juga lo guys. Ya, gua aja belum punya game. Itu tim pasukan orang udah punya game, guys. Gua belum punya. Boleh lah kali-kali gue bikinin yang Flappy Bird gak apa-apa sih. Yang gue kayak gitu-gitu doang gitu. Itu kan tadi Vicky udah bikin game. Gue denger-denger lo juga gak kalah jago nih, walaupun masih semester 3 ya. Iya. Boleh lah sombongin apa aja sih karya yang udah lo bikin gitu. Ya belum lama ini waktu tahun 2020 itu kan waktu gue masih semester 1, gue kan sempat ya ada lomba LKS, dan itu karena sebenarnya lomba LKS itu waktu kelas 3 SMK karena diundur, jadi pas kuliah. Oh, iya, Boleh iya. ada kok videonya bisa ditunjukin, ada live ini itu di yang ya itu video praktek Perencanaan. Ini juara 3 itu. Pas Oke, lagi di SMK. juara 3. Dan ini di rumah. Bisa dikecilin aja suara musiknya. Nah ini gue pertama kan di sini kan ada karakter template. Nah gue suruh pilih itu mau bikin apa dari karakternya. Gue pilih ada 3 karakter. Ada agen Bejo, Tejo, sama siapa tuh yang ceweknya gue lupa. Nah gue mesti pilih tuh, gue pilih agen Bejo. Nah habis itu gue bikin tuh karakternya, udah ada template-nya dan semua. Dan ini dikerjain harusnya dalam waktu 3 hari. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Wow. Itu semua dari texturing, modeling, sculpting, texturing, retopo,
sama udah di pose dan dipresentasikan. Wow, gue merinding banget, sumpah gue merinding banget. Ini sebenarnya kenapa kok tiba-tiba udah ada template, karena sebenarnya emang kalau mau bikin dari nol bisa, cuma kemungkinan karena dari panitianya Ngasih waktu cuma 3 hari ya. jadi kasih template aja gitu. Oke. Kalau bisa kalian nggak percaya, gue bisa tunjukin kok karya gue yang full dari create dari nol. Enggak sih, gue udah percaya sih. Gue udah percaya Nggak sih. apa-apa. Dari cara lu menjelaskan itu tuh udah menggambarkan banget Dan- prosesnya lu yang benar-benar ngejalanin gitu. Dan jurinya ini kalau kalian tahu, jurinya ini dari Rasa Animation yang kalau bisa kalian pernah nonton anime Battle of Surabaya itu dia pembuatnya. Oke, gue nggak tahu sih karena gue nggak nonton, tapi pasti itu keren sih. Gue udah yakin sih, gue nggak ngeraguin lagi. Fiksi ini kalau misal sumpah lu bikin kayak Bisa sih gini, dicepetin aja. boleh dicepetin, Mas? Mungkin sampai akhir aja biar ada lihat hasil ininya. Oke. Nah itu udah lagi proses texturing. Nah ini udah proses dari 3. Wow. Ini bukan pakai laptop, gue pakai komputer. Spek gue waktu itu Ryzen 3600 sama VGA-nya pakai GTX 1650 Super RAM 16 pakai SSD Galaxy 512 GB. Ya. Wow. Wow, gue nggak paham sih, Medium tapi high. kayak wow. Tapi ini sempat ada masalah di mana saat gue dari terakhir ini VRAM gue habis karena dari permintaan soal LKS-nya itu waktu itu diminta teksturnya hasil mesti 4K. Dan gue mikir bagaimana gue mesti menyiapkan tekstur yang realis, tapi kenapa gue memilih jalur yang stylish, gimana gue membuatnya dengan ya art stylish itu kayak istilahnya lebih ke arah seni ya, bukan lebih realis, dan biar nggak terlalu memakan memori Vega. Walaupun udah gue usahain seperti itu, tetap aja memori Vega gue sempat habis, dan ini sempat kayak kejadian ini kan kalau kalian lihat ini ada bug di mana hilang semua gitu. Oh. Sempat Tapi gua tetep sih ya masih bisa juara. diakalin sih untungnya. Itu pas lagi sejam sebelum di upload sama dipresentasiin. Oh. Coba boleh dicepetin lagi kali ya ke yang terakhir-terakhir nah ya. Tuh hasil Wow. presentasi finalnya. Tapi kalau boleh request sih gue pengen itu dia pakai masker ya. Itu kan biru, kalau bisa tuh kayak lilac gitu loh. Sebenarnya bisa. Oh iya kok. Sebenarnya boleh kita bikin kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita membuatnya tidak sesuai dengan soal, itu akan ada Oh iya penurunan iya, nilai. berarti itu udah ada ketentuannya ya. Udah ada dari ketentuannya. setiap. Boleh beda tapi harus lebih bagus daripada itu. Oh ya mantap. Terus selain itu katanya tadi tuh apa tuh ada yang VR ya, kayak kalau misalnya pakai alat itu videonya bakal kayak kita ngerasain banget itu. Gue pernah kok main itu guys. Dan dia bikin katanya ngajarin adik kelas lu juga ya. Iya, waktu lomba. Oke boleh kali dikasih lihat mana nih? Nah itu yang Itu tuh kali tuh yang level 1 team. Level 1 tim. Sebelah Nah. ya itu. Ya itu. Waktu ini gue lomba CMO season 4 dan dia udah lulus sih sayangnya. Nah ini gue bikin gamenya ini tentang tema edukasi, di mana bagaimana kita bisa selamat dari bencana alam. Bisa dicepetin aja di pertengahan mungkin. Simulator dari Iya, bencana itu alam. masih tutorial, dicepetin aja lagi sampai kelar. Nah ini kan ada lagi banjir ya. Nah bagaimana sih kita cari tempat yang aman biar nggak terkena banjir? Kalau misalnya kita kelelep itu kita mati. Ya ini waktu gue skillnya masih belum begitu jago lah, masih catat skill diri gue, jadi gue masih pakai logo. Dicatat ya guys, belum begitu jago tapi hasilnya kayak gini. Ya gimana ya, soalnya nggak ada yang ngajarin. Oke. Karena awalnya gue tuh dari jurusan TK aja, bukan multimedia. Tapi gue suka sih dari diri lu kayak yang ngerasa kalau misalkan ini tuh masih biasa aja, berarti lu masih punya apa ya, dorongan buat diri sendiri tuh biar bisa bisa buat yang lebih lagi gitu. Masih ngerasa kurang terus dan lu tetap mengasah diri lu sendiri buat bisa bikin yang Dan lebih waktu keren gue lagi. bikin ini, gue sempat ada keterbatasan dengan limitasi hardware karena waktu itu gue belum punya komputer spek bagus yang kayak waktu lomba LKS. Waktu itu gue masih bikin pakai pure laptop semua. Oke, berarti masih alatnya masih kurang ya. Masih kurang. Oke, terus ada yang lain nggak selain bikin ini lagi? Ada sih, kayak bisa dilihat dari porto ya, dari PPT portofolio gue ya aja. boleh. Kalau di scroll ke bawah, Azmi Munif Hartono. itu kok begitu? Di scroll ke bawah itu. Coba. Nah, Geser, scroll ke bawah, bawah lagi. Nah itu juara-juaranya tadi. coba boleh lihat tadi dong experience-nya gila. Ini dari kalau yang dari 2020 sama 2021 itu pas sudah kuliah, dan 2018 sama 2019 itu selama gue masih SMK. Oke, berarti lu udah terlatih juga ya? Iya.
Ya waktu itu gue banyak kalah tuh. Kalau misalnya lihat dari 2018 gue cuma completed doang saat dia masih menang. Nah season 3 nih dia menang nih sedangkan Oke. emang gue tuh musuh bebuyutan gue waktu CMO itu pertama dia. Oke. SMK 6 Musuh bebuyutan jadi SMK bebuyutan jadi teman. SMK 40 sama SMK 26. Nah, Oke, kalau gue keren. waktu itu pas lagi CMO juga, gue juga lawannya juga SMK 7. Waktu itu pas lagi dibikin VR konten di Universitas Tarumanegara, waktu itu sama guru gue Bu Yunita, itu gue ketemu sama SMK 7. Wah, karyanya bagus Ketemu banget. dia nih. Bukan. belum, Justru belum. kakak kelas dia. Oh, masih. Nah kakak kelas gue itu yang ngajarin gue dulu. Nah, Oh, ini. iya. Emang setelah itu kan akhirnya pas lagi si kreatif camp tuh, gue ketemu sama SMK 7 dan itu juga orang yang sama yang gue temu pas lagi di VR konten. Oke. Kenal gue, ya akhirnya tapi ya dia juara 1 dan gue juara 2 waktu itu kalau nggak salah. Oke, nggak beda jauh lah ya. Nah, ini ada sih serta harapan waktu 2018 mulai gue juara tuh pas lagi di Untar. Ini yang setelah generasi di mana dia nggak ada nih. Dia nggak ada gue nih. Karena nggak ada dia lu menang nih. Iya. Dan itu kondisi di mana itu pertama kalinya gue bikin VR sebelum VR yang tadi. Oh, berarti masih ada lagi ya. Nah, dan ini yang ini parah banget, gue pengen bikin game horror tapi bukan jadi game horror, jadi kayak gak jelas gitu. Karena ini masih first time kan, dan lebih gokilnya lagi jurinya ini minta bikin game kalau salah 1 hari bisa jadi kan ya? Ya harus itu. Oh iya, berarti lu bikin 1 hari langsung jadi Jadi, kayak tadi gitu. Pertama itu bikin gamenya kita tutorial 3 hari datang sana. Nah pas pulang, dari mulai pulang dari universitas tersebut sampai besok udah mesti jadi gamenya dan ada presentasinya. Oke. Dan itu mesti udah jadi game. Kalau misalnya cuma masih template di Unity ya nilainya hancur. Kira-kira kalau misalkan di sana ada Vicky. Wah, Nah, saya. Gak juga kan masih ada ini ya. Oke. Pastinya ada perlawanan. Nah, sejak 2019 tuh, nah itu dia udah mulai banyak kejuaraan. Juara-juara ya. Nah, itu Banyak kan ya. itu kalau kalian itu ada CMO season 4, kenapa gue bisa juara 2 mata lomba di saat yang bersamaan? Saat itu gue ngambil 4 mata lomba sebenarnya. Oh, langsung ambil. Itu bisa sendiri. Gua enggak per tim itu Satu tim. ada yang 5 orang, ada yang 7 orang, dan itu kalau nggak salah gua ngambilnya VR, game AR, game 2D sama bukan game 2D, hologram sama kalau nggak salah satu lagi apa ya lupa. Oh iya, AR. Saya udah. Kebanyakannya karena Lupa deh pokoknya Pokoknya 4 lomba itu, tapi yang jebol itu 2. Yang artificial intelligence mobile application sama virtual reality. Oke, tunggu. Itu yang juara 1 kompetensi. Enggak, 2. Itu yang virtual reality yang CMA itu juara 2, yang AR yang mobile application juara 1. Oh. Nah, setelah lomba itu langsung saya diambil lagi sama guru buat langsung untar lagi dan juara 1 lagi. Dan nggak ada Vicky ya? Enggak ada Oke, video. juara 1 lagi. Ya, lagi pula juga kan itu nggak cuman karena gue doang. Oke, benar. Oke, mantap. Gue suka nih kayak gini nih. Terus itu gue pengen tanya dong, juri seleksi lokal persiapan LKS 29 3D Game Art tuh apa? Iya, tadi gue sebutin iya jadi juri. Lu jadi juri? Iya, masih jadi juri karena ini yang 2021 ini karena itu kan karena lagi sedang corona dan karena dari 7 itu seringnya menangnya lomba yang berjenis lebih ke arah game, makanya jadi dia penyeleksiannya lokal walaupun tingkat provinsi. Gitu. Coba boleh next, tadi ada apa lagi tuh? Nah, di sini itu yang gue jadi juri tuh yang di tengah tuh fotonya. Gue lagi sebagai ngeliatin adik kelas gue lagi ngajarin tuh. Nah, ini saat gue menang gue dapat master class bikin karakter desain kursus master class untuk desain karakter. Nah, ini dari Rasa Animation nih, Roy. Dia CEO-nya langsung yang turun yang ngajarin. Ini siapa nih? Oh, itu Anis. Asik, Bapak Anis. Udah ketemu loh guys dia. Udah ketemu. Nah, itu yang ini nih studio game waktu itu kan yang menangin abang kelas gue ya. Nah, gue cuma jadi perwakilannya aja, waktu itu gue belum menang, tapi CEO game itu tertarik dengan game si abang kelas gue. Dia dari Matata Studio. Oke. Terus ini ada sertifikat ya? Itu pas gue menang LKS itu Oh, lagi LKS. YouTube, kalau bisa kalian lihat bisa buka juga YouTube-nya Kemendikbud. Itu ada. Oke. Oh, Kemendikbud. Nanti ya ditaruh di description box. Oke, next. Nah, yang kalau pojok bawakan itu Gatot Kaca itu hasil karya setelah gue latihan dari master class. Wow. Itu pure buat dari nol. Dan total latihannya itu selama 3 bulan.
kalau kalian lihat kenapa kok karakter kayak kurang ya, emang gue kurang gak bisa terlalu, mungkin gak terlalu bisa bikin desain karakter, tapi gue lebih ahli dibikin mobil. Karena waktu pas gue SMK gue lebih fokus bikin desain. Nah ini mobil yang pas lagi gue taruh di lomba CMU ini gue bikin. Oh. Sedangkan sebenarnya karya gue banyak, gue gak bisa nampilin sih karena harddisk gue udah karena dipakai buat lomba terus jadi mati harddisknya. Ya. Dan itu datanya 2 tera, hilang semua aset dari Ya, model objek 2 tera guys, 2 tera itu banyak banget. Itu dari- Gila. ini- Enggak, gue merinding banget lu. itu gila, 2 tera. dari script model objek kayak movement kayak standar gitu, sama kayak VR lookup atau gimana, sama karya game yang udah jadi masih mentahnya di Unity, hampir rata-rata itu pada hilang. Yang selamat ya Wah. yang paling ini yang sempet selamat ke backup gitu. Oke, untung masih ada yang selamat ya. Nah yang ini yang barunya waktu saat gua bikin ulang lagi kan gue pengen nyoba nih. Lu buat ulang lagi setelah lu hilang itu? Iya, karena Oh buat my portofolio God. mau. Oh ya bener sih, ya benar. Karena portofolio gini, memang gue sertifikat banyak cuman tapi kadang itu nggak dilihat, tapi kebanyakan studio game itu lebih lihat karya lu seperti apa sih, kualitas skill lu. Oke, iya Nah, itu yang dilihat. benar karena bakal dilihat. Nah yang 2 tengah itu ada karakter stylish kayak game Toram sama yang karakter 2D chibi itu gua dari Hero Academy belajar 2D game art sama 3D game art dari situ aja. Oke. Dan kalau bikin mobil itu yang pertama kali gue bikin ini yang pertama nih 2. Kalau ini kan gue masih belum modif ya, gue masih coba testing gitu itu sebulan. Nah akhirnya saat ini kan masih bikin di laptop ya, waktu speknya belum bagus komputernya, itu nggak bisa dipaksa hack fully. Saat gue dapat komputer bagus, gue mulai dalemin. Nah itu ini bikin mobil VW ini selama 3 bulan buat dalemin. Itu VW. VW Golf GTI Mark 4. Oh, VW. Nah terus saat gue udah ngerti workflow-nya gimana cara buat mobil tersebut, nah gue bikin mobil ini dalam waktu sebulan, yang sebelahnya hanya seminggu. Oke, itu kalau misalkan dari desain itu yang lu bikin itu bisa gak sih dibuat jadi game mobil yang tabrak-tabrak? Bisa, tapi karena ini masih ini ranah animasi, belum gua Oh, berarti masih ada beberapa step lagi gitu Iya, buat. karena kan kalau animasi cukup setelah lu modeling udah gitu. Nah, kalau dimasuk game mesti di downgrade dulu resolusi 3D-nya biar bisa saat ditaruh di game itu nggak berat gitu. Dan juga harus bener-bener kalau mau dimasukin game juga kan harus disesuaikan juga bannya jalan. Oh, bannya iya, iya, belok, iya, iya. Istilahnya jalan. dianimasiin dulu lah. Jadi Oke, buat bener-bener. dikonfigurasikan. Soalnya kalau misalnya dibikin game itu kan kita kan nggak cuma harus bisa ngaplikasiin juga, tapi juga harus kasih kenyamanan juga buat para player buat main gitu. Oke, ya sih bener itu. Berarti kayak kalau misalkan game kan, aduh sorry gue ketawa. Kayak ada game yang masih kayak berapa MB itu kan sering lihat gak sih kayak bocil-bocil yang suka main game yang kayak dia mainan tuh tapi dia nabrak tapi mobilnya nggak hancur, jadi kayak malah nabrak ke tembok kayak gitu kan, kayak timbul. Nah, ya, itu emang pertama pengalaman developer itu cuma kurang, emang Masih bener. kurang ya dia ke desainnya tuh kan, yang harusnya kan ada yang game yang kayak benar-benar nabrak tuh dia kayak hancur atau Hancur. penyok Tapi gitu. sini kita mesti jelaskan karena ada di mana game yang lebih arah ada 2 tipe. Ada Oh, namanya game yang ha-ha. stylish sama yang realis. Kalau stylish itu lebih ke arah kartun. Kalau Nah, realis iya itu yang mungkin yang dia kalau misalkan dia nabrak temboknya malah kayak Biasa nggak aja. kenapa-napa kayak Nah, emang biasanya kayak nembus aja. iya, emang biasanya emang sengaja Oke, dibuat oke, kayak dan gitu. oke. juga emang ada alasannya gitu biar kenapa dia lebih milih stylish ketimbang real. Soalnya kan kalau misalnya nabrak terus harus penyok gitu, dia benar-benar kita harus ngesimulasiin bagaimana dia penyok habis Oke, itu. oke. Bagaimana tembok itu ntar kayak habis bekas ditabrak kayak gimana. Itu harus dibuat lagi ya, mungkin Harus prosesnya lebih panjang. di Iya. texturing lagi atau enggak di modeling lagi Dan atau enggak diprogram ulang. Dan itu cukup memakan resource yang banyak. Oke, kalau misalkan kayak game PUBG ya, itu kan dia kan ada tuh efek, walaupun kayaknya yang gue dikit tuh ada kayak efek penyok kayak gitu kan. Tapi gue kaget aja tuh yang bocil main, gue pernah lihat kok malah mobilnya masuk anjir ke temboknya, kan jadi kayak kurang gitu. Tapi emang ada sih, kalau maksudnya kayak kalau kita lihat di pasar emang ada pasar untuk wilayah game-game sejenis itu. Oke, oke. Boleh coba ada lagi? Oke, Udah udah, sih. thank you. Itu kalau mau lihat karya-karya gue bisa ke IG gue atau ke ArtStation gue. Oke, nanti Instagram mereka berdua, si dua pria keren ini nanti bakal gue taruh di description box ya, tenang aja kalian. Oke, sebelum kita tutup, 3 kata dong yang menggambarkan prodi kalian. 3 kata yang menggambarkan berarti. 3 kata. Kalau menurut gue itu yaitu pertama kreativitas, inovasi dan disiplin. Oke, disiplin ya. Karena kayak detail-detail tadi tuh emang harus perlu kedisiplinan ya. Dan meskipun penuh kesabaran. Oke, sabar. Sabar. Kayak gue susah kayaknya deh guys buat ini.
Emang sulit ya. Oke, kalau lu Vicky. Emang sulit, Emang sulit. Jujur, gue waktu pertama kali gue belajar 3D tuh gue bikin bangku aja nggak bisa. Oke, kalau gue sih udah kebayangin dari dulu kan gue SMK juga. Ada temen gue dia bikin animasi kayak dia tuh kelarnya bisa jam 1 sampai jam 1, ada yang jam 1 malam sampai jam 2 di sekolah gitu. Itu jadinya cuma beberapa detik. Benar. Ya kan? Terus gue kayak, ih ngapain banget sih lu, mending gue ketahuan akuntansi banyak tapi ya emang ngitung gitu, ada jurnal-jurnalnya, sedangkan mereka prosesnya lama banget tapi jadinya cuma beberapa detik gitu. Terus kayak udah pusing gitu kan. Iya. Tapi emang kalau di ini profitnya kalau di industri emang gede sih. Oke, bener. Emang Cuannya mantep, gila. ya kan? Apalagi kalau Lu misalnya jangan asal ngatain ya, mau wibu juga duit gue banyak. Iya, walaupun gue ibu gue udah pernah menghargai nama bangsa kayak Oke, tolong ya didengerin lagi, seenggaknya walaupun dia wibu, dia pernah mengharumkan nama baik bangsa. Oke, mantep banget nih. Coba tadi lu mau ngomong apa? kalau 3 kata buat Yang menggambarkan prodi lu. Menggambarkan prodi gue ya. Kalau menggambarkan prodi gue 3 kata itu adalah mungkin kerjasama, terus disiplin, sama imajinatif. Oke, Karena lu perlu imajinasi Benar, untuk benar, menciptakan sesuatu. Itu Oke, benar-benar perlu. imajinasi, terus tadi ada inovasi juga. Jadi kalau bisa game jangan bikin yang itulah tembak-tembakan mulu lah, yang cewek-cewek yang girly kayak apa, Karena nail kita art harus kayak. menciptakan sesuatu yang unik gimana, karena sesuatu yang unik itu sangatlah yang sangat menjual di pasar. Iya, karena itu bakal dicari ya Iya, kan. benar. Balik lagi cuannya gede loh guys. Angry Bird tuh. Coba imajinasi mana burung Iya, ditembak pakai benar, ketapel, ya kan? Itu iya karena sih, imajinasi. benar, keren. Terus kayak game yang balap-balapan walaupun kayak game-game cuma berapa MB dibandingkan game-game yang lain itu udah seru banget dimainin gitu. Kayak Ludo ya kan? Itu juga game-game yang mungkin menurut lu mudah banget bikinnya ya kan? Ketawanya itu adalah jawaban dari mudah loh guys. Kita aduh Fer. Oke, sebelum kita tutup kasih pesan dong buat mungkin orang-orang di luar sana banyak yang mau masuk game tech tapi masih ragu gitu akan kemampuannya dia gitu. Boleh kasih pesan? Mungkin pertama ya jangan ragu dalam mencoba sesuatu hal yang baru, karena kadang gini, orang sangat takut saat dia mencoba sesuatu yang baru dan itu dia salah dan dia langsung panik, aduh, atau enggak langsung malas, aduh udahlah gue nggak bisa. Jangan, justru gue juga pernah ngalamin kayak gitu. Oke. Kayak gue bikin bangku aja nggak bisa dan gue mencoba berulang-ulang selama sebulan. Oke. Emang itu progresnya lama, nikmatilah progres itu. Maka kalau lu belajar dari situ, lu bisa mencipta kayak bisa menghasilkan sesuatu yang dari yang pahit itu bisa jadi yang suatu hal yang manis. Oke, benar. Kalau lu gimana sih? Kalau gue sendiri sih untuk dari gue, kalau bisa lu jangan takut gagal. Lu meskipun lu sekali gagal, lu jangan pernah turun. Karena kegagalan itu cuma di awal doang. Tapi kita kan nggak akan tahu kapan kita sukses. Oke. Itu keren banget kata-katanya. Harus bisa memotivasi kalian semua ya teman-teman. Mungkin itu aja podcast hari ini bersama 2 orang yang keren banget, super duper keren. Thank you, bye bye.